usahakan sapi kalau ingin bobot hariannya di atas 1 kilo bahkan lebih, dari depan mulai dari kepala leher ya sampai ke pantatnya lurus rata. 1. Siap. Oke. Untuk minum ya, kalau ada istilah, kalau orang peternakan istilahnya itu kompornya katanya gitu ya. G. Komporan. Oke. Sorry, tadi ketinggalan. Kalau pingin nyampe tembus di atas 2 kilo, itu nutrisi sapinya masuk. Sama. Nah, kalau mau ngaduk, kalau nggak mau ngaduk, ayah biasanya nutrisinya dikasihnya ke minum. Ya. Jadi tadi ya pakan, nutrisi boleh ke pakan, kalau untuk sapi sama kambing boleh ke minum terserah. Ya. Kalau ayah biasanya ke minum. Kalau pakan aku kerjaan 2 kali harus ngaduk lagi, capek. Ya. Komposisinya gini. Jangan bikin dulu nutrisi ya, yang akan kita perhatikan sekarang. Oke. Terus untuk per 20 liter ya, itu kasih dedak segelas, ampas tahu segelas per 20 liter air minum. Ampas tahunya segelas, dedaknya segelas. Biasanya itu cukup untuk 4 ekor sapi. Ya. Pesanannya minum air biasa ya. Nah, kompor ini dikasihinnya malam hari. Mau jam 6, mau jam 7, pokoknya setelah jam makan. Oke, bentar. Makanan tadi itu 7.15 sore ya. Nah, komporannya itu dikasihinnya nanti malam setelah jam makan, jangan dibarengin ya. Jeda antara selama sampai kasih minum itu air minum biasa aja ya. Jadi kompor itu hanya sekali di malam hari aja, biasanya itu isya aja lah, pada isya baru aku kasihin. Oke ya. Oke, nah sekarang apa rahasianya biar jadi 4 kilo dengan pakan yang sama ya. Kalau kayak barusan saja paling tinggi 2 kilo. Oke. Kalau seperti barusan aja. Tapi kalau pengen tembus 2 kali lipat, ada penambahan. Ini agak berat. Kalau yang males. Ya. Per ekor sehari dikasih 20 liter air cucian beras. Itu tembus di 4 kilo. Per ekor. Bodoh amat berapapun bobotnya. Itu 20 liter air cucian beras pagi-pagi jam 6 ya, untuk minumnya. Jadi dikasihnya jam 6 sampai habis itu air minum biasa. Malamnya isya baru komporan yang tadi. Oke. Lerinya fresh juga. Leri. Paling lama-lamanya 3 hari ya, selama-lamanya 3 hari. Itu untuk sapi ya? Sapi kambing sama. Per ekor juga kalau kambing. Ya, tapi nggak 20 itu 2 liter cuma 2 liter 3 liter aja. Oke. Kalau pengen tembus di 4 kilo, tapi itu jenis cross loh, awas bukan lokal untuk cross ya. Kalau lokal biasanya cuma separuh bobot segitu ya, untuk lokal. Oke, lanjut. Udah belum? Kambing 2-3 ya? Ya, 2-3 liter. Halo. Apa? Komporannya? Kamu tadi udah tuh? 11%. 20 liter untuk sapi. Leri. Sama dengan leri. Sama dengan aja leri. Itu kalau pengen kita mau genjot bobot sapi sampai di atas 2 kilo sehari. Sampai kita beli timbangan begitu.
saking pengen realnya gitu ya. Iya. Karena kan kalau kambing memang gampang sambil digendong, kalau sapi kan pusing, gua kan gendongnya bisa. Jembatan itu. Orang dulu kan bingung gimana nih bang saat bilang kambing, gampang, udah kita naik, udah gendong, bobot kita timbang dulu berapa kan gampang gitu. Giliran sapi 400 kilo gimana gua gendongnya? Tuh real kita catat selama 1 bulan, ya. Hasilnya fantastis. Khusus Dengan seperti tadi. khusus Per cross. hari itu ya. Iya. Oke, Timbangnya tapi setiap jam ada berapa? syaratnya. Itu listriknya. Trik kalau pingin sapi naik sampai di atas 2 kilo per hari atau 1,5 kilo up lah ya. Ini aku pingin nanya. Tadi apa yang budidaya sapi? Siapa? Siapa? Abang? Antum sapi? Sapi antum? Satu. Jebak. Budidaya sapi ya? Budidaya juga? Kambing. No kambing, oke. Aku pingin nanya nih. Antum tiap hari dimandiin enggak? Enggak. Sapinya. Mandi. Nah, dengerin. Kalau sapi nggak dimandiin tiap hari, jangan mimpi bisa di atas 1 kilo. Walaupun pakannya begitu. Nyaman. 1. Dimandiin tiap hari pun jangan mimpi naik 1 kilo kalau salah jamnya. Unik loh ini. Inilah keunikan yang ditemukan oleh Repo ini. Jadi gini, saat biasanya kebanyakan pemelihara sapi ya, budidaya sapi itu dimandiin pagi-pagi sambil ngebersihin kandang Iya. rata-rata. Kata aku itu keliru. Ya. Kalau pingin bobotnya naik di atas 1,5 kilo, 2 kilo, bahkan sampai 4 kilo, mandiinnya wajib jam 4 sore. Ya, pokoknya pada asar lah. Ya. Tapi jangan malam. Ya. Jadi, bareng. Enggak, ini pertanyaannya itu sapinya betina apa jantan? Curiga aku. Sehari cukup sekali aja berarti. Sekali aja. Kayak tadinya ini sekedar dia Gini, bentar kita bahas ya. Dengerin. Kenapa harus kayak begitu? Gini. Setelah kita pelajari metabolisme penyerapan pencernaan sapi itu berkisar antara maghrib sampai jam 9. Metabolisme pencernaan rumensia bukan hanya sapi, kambing pun sama ya. Tapi kalau kambing nggak usah dimandiin, ya. Cukup cari sapi aja. Gini, saat dia tidak nyaman, maka metabolismenya akan terganggu sampai 75%. Sekarang gini, jenengan mandikan pagi-pagi, pasti dia kan, mohon maaf ya, feses, buang air. Sementara proses dia pencernaan biasanya dia lagi saat rehat, dia rebahan memang dia. Kita ketika di badannya nempel kotoran, ada lalat nempel sampai telinganya kipas-kipas, sampai ekornya kipas-kipas, jangan mimpi bisa di atas 1 kilo. Kenapa? Metabolismenya terganggu dan tidak berfungsi. Itulah kenapa harus jam 4. Kalau jam 4 mau berangkat ke sore, dia masih fresh, masih segar, masih bersih, metabolismenya 100% sempurna. Paham? Nggak asal mandi. Jadi mutlak kalau ingin di atas 1,5 kilo harus dimandikan sore hari. Ya dengan sendirinya lah disikat bersih sampai betul-betul badannya bersih biar dia nggak merasa nggak nyaman. Benar-benar harus nyaman. Bahkan di satu tempat aku pernah ya melihat di New Zealand itu diputarkan musik. Serius? Iya. Diputarkan musik. Salon. Musik klasik. Ya musiknya musik yang santu, Dangdut. luar biasa asik. Termasuk sapi perah, silakan jenengan jalan-jalan ke peternakan sapi perah besar.
itu diputarkan musik semuanya. Dan biasanya yang paling bagus musik Sunda Kecapi Sulit. Dagung. Degung. Sukanya itu mereka. Mereka masanya mah. Koplo ya? Hah? Koplo. Remixnya sekali ya. Kalau enggak apa? Ya. Bukan Ya. Silakan dicoba. Coba putar. Tapi nanti sore sampai malam saat dia mau rehat, mau proses mama biak. Kan proses pencernaan itu. Ya. Sampai malam. Setelkan. Berapa jam? Setelkan. Ya sampai jam 9 malam. Itu biasa. Untuk lantai harus kering apa gimana ya? Apa? Untuk lantainya. Ya dibersihin biasa aja. Karpet. Jadi jam 4 itu sambil mandiin kan kita ngebersihin kotorannya toh. Karpet. Masa pakai spring bed? Ah. Karpet sapi ya. Udah paham? Itu salah satu triknya sebentar. Jadi ternyata gak semudah yang dibayangkan ketika pengen berbicara bobot di atas jual. Dulu orang bilang bullshit sampai tenaga ahli sapi dari Australia datang ke kita. Bohong, aku aja pakai pakan yang konsentrat yang paling bagus saja paling tinggi 1,2 Pak. Ya wis lu molor aja di sini kataku. Lu timbang aja sendiri kan. Ternyata apa? Berpikirnya hanya sebatas nutrisi. Ada perlakuan yang harus dipahami. Oke? Paham? Itu Bang Faisal. Ini mau ilmunya nih. Ya. Karena nggak ada di buku manapun ini. Lu carilah di buku pertanian, fakultas peternakan. Nggak ada ini. Ini kan ketemunya di Universitas Repo aja. Universitas Saung Repo. Luka. Ya, lanjutin. Kan makin itu. Awas sebentar. Gimana? Oke. Di atas kucing Kan ada sapi. Pekerja berat itu gimana makannya? Untuk tengah hari kan dia masih bekerja. Sama aja selama ini aku. Kenapa? Seandainya kurang pun sedikit pun, insya Allah dia nggak protes ngomong-ngomong. Standar aja. Udah cukup kok segitu. Udah cukup. Oke, lanjutin. Itu tadi belum berbicara faktor yang kedua. Oh, ada lagi. Apa? Sapinya sendiri. Iya. Gini, antum ketika beli sapi, aku lupa namanya siapa? Sulit. Oke. Antum kalau beli sapi suka diperiksa enggak semuanya? Mulai dari kepala sampai ke pantat. Main feeling aja. Nah, gini, dengerin. Usahakan sapi kalau pingin bobot hariannya di atas 1 kilogram bahkan lebih, dari depan mulai dari kepala leher ya sampai ke pantatnya lurus rata. Satu. Mau apapun sapinya ya, usahakan seperti itu kalau pingin benar berhasil ya. Kalau yang miring ke depan atau miring ke belakang itu sulit gedenya. Satu ya. Yang kedua, jangan sekali-kali beli sapi, awal sapi beli sapi ya, itu yang lagi ingusan. Kita treatmentnya butuh waktu 1 sampai 2 bulan sampai dia sehat. Lama. Akhirnya mau banjir 2 bulan kita kerja bakti. Pneumonia bukan ya? Salah satunya itu. Ya. Terus lihat matanya, bening nggak kayak kelereng. Oke. Yang kedua, usahakan kalau bisa tanduknya yang menghadap ke depan. Ini ciri fisik ya. Ini baru di kepala nih. Saya putaran kepala dulu. Sudah? Mata bening. Bisa ditawar. Hah? Tanduk nggak bisa ditawar harus. Kalau enggak. Kalau pingin yang benar-benar super. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Tanduk di depan ya? Gini mas. Itu namanya apa? Tanduk menghadap ke depan.
Pasang itu. Oke, itu dari seputar kepala ya. Itu ciri-ciri kalau pengen nanti berhasil. Bisa di 2 up itu begitu. Terus kemudian sekarang bila ke bawah ke kaki. Ini banyak yang paling fatal di kaki. Gini. Antum melihat jari jemari kaki, jarinya. Iya. Kalau sapi kan kukunya 2 tuh ya. Iya. Jangan sekali-kali pecahnya di atas 1 cm. Harus rapat. 1. Aku pernah coba pelihara yang di atas 1 cm. Itu paling tinggi 0,6. Dengan perlakuan bla 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 tadi, itu cuma 0,6. 1. Belah, angkat jarak antar kuku. Ya. Usahakan di bawah 1 cm ya. Nah, yang paling pokok sekali, lihat telapaknya. Tidak boleh Anda bolong satupun. Dan ini jarang sekali diperiksa orang. Ya. Tinggal diangkat itu toh. Ada aja 1 butuh waktu 3 bulan sampai dia bisa bertambah 1 kilo sehari. Apalagi kalau bolong-bolongnya banyak. Kenapa? Sakit terkena virus. Oh, dia punya deteksi Jadi penyakit. cara mendeteksi bahwa sapi kena virus, lihat kuku kaki bagian bawah. Ya. Kalau di bawahnya ada bolong-bolong, jangankan banyak, 1 aja masalah. Kita butuh waktu 3 bulan agar sapinya jadi sehat. Di dalamnya itu udah parasit tapi. Hati-hati ya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau tidak mau beli budidaya sapi, saat beli periksa itu. Jangan cuma lihat tokrok doang. Ya. Kenapa? Kesananya sulit bobotnya nanti. Oke, lanjutin. Itu seputar kaki ya. Oke, sekarang ke belakang. Pantat semok. Sama ya. Pantat semok. Untung aku bukan sapi ya. Gini, usahakan buntutnya di bawah lutut panjangnya. Cari yang itu. Semakin panjang, semakin bagus. Arti maksudnya? Ya. Jadi panjang lututnya jangan yang pendek, yang melebihi lutut. Semakin panjang, semakin bagus. Apa maksudnya? Proses pertumbuhan dagingnya itu lebih cepat yang buntutnya panjang. Ya. Terakhir, lihat perutnya, lihat depan, lihat belakang, jangan lihat pinggir, nggak akan ketahuan. Antum lihat dari depan atau dari belakang, jika besar perut kiri kanan tidak balance, tidak seimbang, jangan dibeli walaupun murah sekalipun. Jadi walaupun buncit, itu kiri kanan balance. Ini hanya bisa dilihat dari depan atau dari belakang. Yang paling jelas lihat dari belakang. Jika kembungnya sebelah kanan, sebelah kiri lebih besar, misal kelihatanlah 2-3 cm misalkan, Iya. itu paru-parunya udah rusak. Biasanya gitu. Ya. Jika yang gelembungnya sebelah kanan, biasanya organ jantungnya rusak. Jangan mimpi bisa bertambah besar. Kambing pun sama. Ya. Ciri kambing, sapi sehat apa enggak sehat? Apa? 1, lihat paling pokok, lihat mata, lihat kuku, lihat perut. Oke. Itu enggak seperti itu. Walaupun murah sekalipun jangan dibeli. Enggak akan gede-gede. Bahkan pelihara 1 bulan aja bisa jadi naiknya cuma 2 kilo. Serius itu. Itu pengalaman kita gitu. Ya. Terus kalau pengen dibudidaya pembesaran, sebaiknya budidaya beli minimalnya yang umurnya 10 bulan minimal. Kenapa? Gini, sapi sampai umur 10 bulan dia mengembangkan tulang. Jadi kalau kita beli umur 6 bulan, 4 bulan kita percuma. Nggak gede, Nggak gede. gede tulang aja. Karena lagi pembentukan tulang, itu karakteristiknya gitu. Ya. Dari 10 bulan sampai 6 bulan kemudian dia baru membentuk
daging. 6 bulan kemudian dia kebentuk tulang lagi. Makanya budidaya sapi jangan lebih dari 4 bulan, rugi. Karena 6 bulan kemudian kita kerja bakti lagi. Paham? Kambing 2 bulan. Hanya 2 bulan tuh gini. Kurva penambahan bobotnya ya. Kambing jelek-jeleknya umur 10 bulan ya. 10 bulan. 10 bulan sampai 12 bulan. Cepat dia naiknya. Umur 1 tahun. Start. 2 bulan. Ngebentuk tulang dulu dia. Membentuk rangka. Ya, 2 bulan kemudian baru melejit lagi. Itu karakteristiknya begitu. Pernah nggak perhatiin kayak begitu? Makanya orang budidaya, kok aku nggak gede-gede, salah milih timing umur. Begitu saat milih pas umurnya pas pembentukan tulang rugi gitu, nggak gede-gede. Ya, paham ya? Baru tahu kan? Nah, ya. Aku udah tahu. Jadi ternyata apa? Bukan hanya sekedar gimana olah pakan toh. Ada pakem-pakem yang harus dipahami di sini. Kalau ingin berhasil. Kambing tadi berapa ya? Apa nih? Kambing. Gak tahu sekarang harganya berapa? Bukan, maksudnya untuk pemilihan kambing yang bagus. 10 bulan. Hampir sama. Ya. Maka belok, bening, sama lah. Yang penting lihat kuku sama Mata. perut. Kambing pilihnya gitu sama. Tanya ya. Kukunya balikin. Kalau banyak bolong-bolong bubar jalan. Jangan sekali-kali. Nggak akan gede-gede. Enggak, kalau Pertama. kita beli umur di berapa gitu? Kalau 10 bulan kalau pilih. kambing. Ini Sama. juga. Cara mengetahui usianya 10 bulan minimal. Akte. Apa? Tanyain lah sama yang jual. Biasanya kan yang Ini penjual- dengerin. Itu minimal. Kalau pengen aman beli yang umur setahun. Tapi kan harganya agak tinggi nanti. Iya. Kalau umur setahun 2 tahun kan gampang. Lihat dari giginya aja. Oil. Kan. Giginya tanggal 1 tahun. Tanggalnya 2, aku baru 2 tahun. Ini omong udah bagus. Aku baru 2 tahun lagi imut-imut. Paham ya? Tanyain aja sama yang jualnya Pak ya. Biasanya nggak jujur sih. Iya. Hah? Yang jual biasanya nggak jujur. Nggak kelihatan Pak ya. Udah 10 bulan itu udah mendekati umur 1 tahun udah kelihatan gede. Paham ya? Oke. Jadi bukan hanya sebatas ngurusin pakan. Ternyata pemilihan dari mulai bibit pun fantastis berpengaruh. Dan ini banyak yang terjebak. Ya, aku beli apa kambing, aku beli sapi kok nggak gede-gede. Salah milih bibit. Dan jarang orang, biasanya orang cuma ngeliat grog harga. Asal miring dikit beli. Ya. Gak apa-apa, murah tapi periksa. Oke. Paling fatal 2, kuku, perut. Itu aja, minimal 2 itu aja harus sekedar. Ya. Kuku harus bersih, telapaknya maksudnya ya. Harus bersih, jangan sampai ada cacat. Ya. Apalagi bolong. Kalau udah bolong, itu udah kena virus itu. Udah parasit semua di tubuhnya itu. Ya. Terus perutnya harus balance, kiri kanan sama ukurannya seimbang, bisa lo sehat, bisa lo bisa cepat gede. Ya, Pengaruh. oke deh. Bukan tanduk kambing yang pengaruh. Wah, yang bagus yang ada ke depan itu lebih cepat. Ya. Kalau ada, nggak maksa aku. Super banget itu ya. Nah, itu yang super maksudnya gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ya wis daripada nggak pelihara. Oke, sapi kambing sederhana segini. Ya. Dan sekarang gimana cara breeding? Breeding itu menganakan ya. Menganakan. Breeding baik kambing maupun sapi ya. Yang paling bagus itu di IB. Tingkat keberhasilannya itu agak tinggi ya, ketimbang dengan yang manual. Cuma gini, kambing sebaiknya untuk kambing ya, setahun tuh nggak boleh lebih dari 2 kali
beranaknya. Walaupun kambing bisa di 3 kalikan, ya dipaksa. Itu semaksimum-maksimumnya 2 kali. Ya, di beranaknya gitu kan ya. Cuma gini, khusus untuk proses breeding, ya minimalnya itu sekitar segayung atau segenggam lah ya. Saat sore hari di pakan terakhir itu kita makan rumput segar, tapi nggak usah banyak-banyak ya. Kira-kira sejumput aja lah. Ya. Biar metabolisme air susunya tidak terganggu nanti. Dikasih apa ya? Rumput segar, tapi nggak banyak. Bebas. Ya, setengah ember lah. Nggak usah banyak-banyak. Asal aja lah maksudnya. Setelah dikasih makan Apa? makan terakhir. Iya, pakan terakhirnya, yang di sore harinya ya. Cukup sore harinya aja. Kalau ala kadarnya aja lah. Bis gitu aja. Setengah ember. Rumput tidak dijemur ya? Enggak, rumput segar aja. Untuk yang lagi hamil, ya. Kalau yang nggak lagi hamil ya nggak usah ngapain. Ya. Untuk menjaga metabolisme air susunya biar tidak terganggu itu aja. Ya. Sudah. Oke, sekarang tambahannya gimana cara bikin jam untuk susu sapi atau